tercantol aja gitu. Jadi kalau mikir tuh jangan yang negatif-negatif, jangan yang sedih-sedih, jangan yang galau-galau, mendingan yang positif-positif yang assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Vivi. Udah lama juga nih aku nggak upload konten-konten berdasarkan pengalaman pribadi aku menerapkan law of attraction. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang manfaat law of attraction, yaitu kekuatan pikiran dan afirmasi positif tentang pekerjaan yang membawa aku bisa sampai sekarang ini. Untuk kejadiannya ini udah agak lama sih, sekitar 2018 sampai 2020. Nanti aku ceritain pokoknya lebih lengkapnya. Ini tuh tentang kekuatan pikiran sama afirmasi positif yang bener-bener powerful banget. Oke, yang pertama dulu nih aku mau cerita tentang awal mulanya aku kerja. Aku kerja itu 2018, pertama kali banget ngerasain uang gajian pertama itu 2018. Di salah satu distributor makanan, perusahaan distributor makanan gitu, cukup terkenal sih produknya. Inisialnya dari S. Terus aku kan berapa bulan ya waktu itu, pokoknya beberapa bulan kontrak selesai, udah kan. Nah, tuh dari situ tuh aku langsung kayak ijazah kan belum turun waktu itu. Akhirnya bismillah lah mau apply lagi gitu kan. Terus jalan satu bulan nganggur waktu itu, ada temen yang ngasih info ada lowongan nih gitu kan di perusahaan di bank. Waktu itu di bank BUMN di daerah Jakarta, banknya pita kuning. Terus akhirnya aku lamar lah di situ. Ternyata lolos tahap pertama, suruh datang interview ke, kalau nggak salah waktu itu di Gajah Mada di Jakarta. Akhirnya datang dengan modal nekat tuh, kayak nggak ada pengalaman sama sekali ke Jakarta, baru pertama kali di Jakarta. Kayak ini bener gak sih, orang-orangnya kok serem-serem ya gitu, kok kayaknya orang-orangnya egois-egois gitu, kayak sendiri-sendiri gitu lah, pokoknya sibuk-sibuk sendiri. Akhirnya beraniin lah, bismillah ke Jakarta, tanya sana sini, tanya alamat ini di mana gitu kan. Ya udah tuh, sampai aku jam 10 pagi itu sampai sore, dari mulai tes apa tuh namanya, psikotes, terus interview yang pertama itu di sana, udah kan selesai. Begitu udah pasrah aja, jalani aja lah yang lain sambil aku ngelamar ke perusahaan-perusahaan lain juga nih. Aku ngelamar waktu itu durasinya itu sebulan, udah ada 30 perusahaan dalam waktu sebulan aku nganggur itu. 30 perusahaan yang aku apply. Ada memang beberapa yang nawarin interview, cuma yang aku ambil ini yang di perbankan ini, sama waktu itu ada di tempat les internasional gitu di daerah BSD, cuma kejauhan, jadi aku ambil yang Jakarta aja. Beberapa hari kemudian aku dapat kabar lolos lagi interview yang kedua. Akhirnya disuruh datang ke kantor pusat si bank BUMN ini di Sudirman. Itu aku sangat takjub banget, kayak wow, gedungnya gede banget gitu kan. Pas masuk nih diperiksain gitu kan, kayak ih norak banget sih gue gitu dalam hati. Terus kayak wah, masuk ke dalam makin mewah nih gitu kan. Dindingnya tuh marmer gitu. Terus orang-orangnya tuh kayak sibuk masing-masing bawa nemtek gitu masuk. Terus ada liftnya gitu kan, kayak wow, ini ada berapa puluh lantai ya, kalau nggak salah waktu itu 27 lantai kalau nggak salah. Nah, akhirnya interview aku di lantai 7 itu sama barengan aku yang dari interview pertama tadi, ada 2 orang, teman aku Lita sama Nisa. Terus waktu itu udah selesai kan interview, kayak ya Allah kayaknya enak banget ya kalau kerja di sini gitu kan. Udah mah adem, ada AC-nya, terus orang-orangnya juga cakep-cakep gitu, maksudnya rapi gitu kan. Aku suka banget yang rapi-rapi gitu, terus disiplin banget. Terus kayak kayaknya enak banget nih kerja di sini gitu kan. Ya udah tuh selesai interview, pulang sambil itu apply lagi ke tempat-tempat lain. Jadi aku nggak ngarepin dari satu perusahaan ini doang. Akhirnya aku apply yang lain. Beberapa hari kemudian dapat kabar kalau aku lolos di perusahaan itu, di perbankan. Terus masih nggak percaya nih, kayak yang beneran nih gue keterima gitu kan. Terus ada juga omongan-omongan yang bilang, ih jangan kerja di bank deh, kayak gini. Nah, sedangkan aku tipikal orang yang nggak percaya dengan apa kata orang lain gitu, kalau memang aku belum menjalani sendiri gitu. Karena kan penilaian orang pasti beda-beda kan, menurut orang lain capek belum tentu menurut kita kerjaannya capek, orang lain nggak sanggup belum tentu kita nggak sanggup juga gitu kan, pasti kita bisa, atau mungkin bisa juga sama sih. Akhirnya aku kesana lah, masuk kerja. Waktu itu setahunan itu kok kayak oh gini ya, ternyata bener ya yang dibilang temenku gitu kan. Oh, kerja di sini begini ya, ternyata bener. Kayak ada satu hal yang tidak sesuai dengan prinsip aku, jadi aku kayak pengen resign gitu, tapi nggak punya alasan. Waktu itu tuh nggak punya alasan, jadi bingung aku resignnya mau ngapain, sedangkan aku belum ada pekerjaan yang lain kan, aku belum punya batu loncatan. Akhirnya waktu itu kayak
kepikiran itu alasannya waktu itu mau jadi guru. Alasan paling simpel banget, kayak aku seolah-olah udah keterima jadi guru waktu itu. Jadi aku nulis di surat pengunduran dirinya itu uh, udah keterima mengajar di Bogor gitu. Jadi alasannya supaya nggak capek gitu. Akhirnya udah kan aku resign tuh dari perusahaan yang wow banget ini. Kayak emang agak berat juga untuk ngelepasnya, tapi ya udahlah, pasain aja, rezeki mah nanti ada aja, Allah kasih, aku mikir gitu. Udah akhirnya resign itu prosesnya juga gampang, resign itu kayak dipermudah aja gitu sama Allah. Terus aku resign alasannya itu aku udah keterima kerja, padahal aku belum keterima kerja, tapi di otak aku kayak udah keterima kerja, gue ngajar di Bogor gitu. Terus aku selesai resign itu di Desember. Nah, Desember ke Januari udah sebulan ternyata aku belum belum kerja nih, tapi masih tetap apply gitu kan, masih tetap apply. Itu total dari pas yang aku kerja awal sampai di Desember ini itu ada 93 perusahaan kalau nggak salah. Waktu itu aku catat di handphone perusahaan apa aja yang udah aku apply, terus posisinya apa aja itu ada di handphone aku, ada 93 perusahaan. Tapi nggak tahu kenapa, memang mungkin karena kekuatan pikiran ini, aku juga kayak takjub banget. Itu tuh ada panggilan di perusahaan terkenal juga bidang distributor. Singkatnya itu perusahaan MYR. Terkenal kok, ada iklannya banyak di TV muncul. MYR. Terus aku datanglah interview, udah lolos nih, udah tinggal ditanya-tanya siap nggak mulai training tanggal sekian. Terus aku bilang aku nggak bisa tanggal segitu karena aku tuh udah merencanakan liburan waktu itu ke luar negeri, dan kayak nggak mungkin untuk dibatalin karena kan udah bayar segala macemnya gitu kan ke luar negeri. Terus aku mikir kalau aku cancel yang ke luar negeri ini, uang aku angus dong gitu kan, sayang, nyari uang segini tuh nggak gampang gitu. Terus aku mulai perhitungan tuh, di situ aku hitung kalau aku terima kerja di sini di MYR ini, aku butuh waktu untuk beberapa bulan untuk istilahnya aku untuk balik modal si liburan yang udah angus ini loh, tiket yang udah angus ini gitu kan. Terus kayak ya sayang juga ya gitu. Yaudah deh, nggak apa-apa, bismillah aja, nanti juga kerjaan mah ada lagi, pulang liburan dapat kerjaan kok, gampang dapat kerjaan mah. Aku gitu waktu itu mikir, afirmasi positif, gampang dapat pekerjaan itu, gampang, pekerjaan itu mudah, gampang, ada Allah, nanti juga dikasih lagi yang terbaik sama Allah. Aku mikir gitu. Nah, terus Februari aku liburan lah tuh ke waktu itu ke Korea Selatan. Nah, pulang dari liburan itu akhir Februari, aku mulai cari kerja lagi kan, kayak duh, belum ada panggilan lagi, kayak sedih gitu. Terus aku scroll Instagram tuh, ternyata ini udah masuk ke Maret ya, jadi udah Januari, Februari, Maret, udah 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Nah, Maret itu aku ngelihat ada info lowongan muncul di Explore, dan itu orang lain yang posting, aku nggak kenal siapa. Akhirnya ada lowongan jadi guru bahasa Inggris gitu di tempat les. Terus aku iseng-iseng lah DM dia, aku tanya, bener gak ada lowongan ini, masih ada nggak lowongannya gitu. Nah, nanti screenshotan DM-nya aku taruh di sini, masih ada kalau nggak salah, nanti aku cari dulu. Nanti aku taruh di sini screenshotannya. Terus ya udah kan, itu tanggal berapa ya, Maret, akhir Maret sih kalau nggak salah. Dan itu aku nggak pakai lama-lama, pas lihat itu malamnya aku langsung kirim itu CV-nya. Besoknya itu langsung diinterview sama si ownernya ini, dan ownernya tuh langsung nawarin saat itu juga. Jadi aku cuma modal buka Instagram, terus lihat lowongan, send email, diundang sama ownernya, diundang interview, aku bawa CV-nya yang asli, baru deh dia langsung nawarin di situ, kamu minggu depan training, siap nggak? Wow, kayak wah, yang selama ini kemarin gue cari-cari gitu istilahnya malah nggak dapet, dan yang nggak gue sangka-sangka ini malah dapet gitu. Akhirnya ya udah kan, oh iya bisa gitu, bisa ngejalanin. Ternyata ditawarin gaji yang sama dengan perusahaan sebelumnya yang MYR aku tolak itu, yang tadi yang aku tolak demi aku liburan ke luar negeri tadi. Kayak wah, ini beneran nih, kayak wah, gue kemarin resign gitu kan, kayak ya Allah baik banget ya gitu kan. Perasaan kemarin aku cuma bilang aku resign keterima kerja jadi guru, padahal belum jadi guru loh, itu posisinya aku masih nganggur gitu. Tapi kayak karena aku yakin gitu aku bakal kerja, dapat kerjaan, kayak nyantol aja kekuatan pikiran, jadi resign jadi guru. Dan beneran aku jadi guru, teman-teman. Itu di situ pertama kalinya aku jadi guru, dan ya enjoy jadi guru. Nah, setelah enjoy jadi guru itu udah setahun, itu aku punya target kayak kayaknya buka usaha enak nih gitu. Pokoknya bismillah, yakin 1 tahun lagi aku bakal punya usaha gitu. Akhirnya setahun dari ngajar ini dimudahin aja gitu sama Allah, udah aku bisa buka usaha. Jadi kayak
aku cari-cari franchise waktu itu, franchise minuman, kayak ih ini boleh juga nih gitu kan. Itu nggak tahu kenapa kayak ngalir aja gitu, kayak oh ya beli-beli ini, hitung-hitung bahannya, terus order ke mereka, akhirnya jadilah, muncullah, tibalah itu si franchise-nya ke rumahku. Akhirnya di situ aku resign, aku nggak kerja, udah. Jadi sampai sekarang aku jadi wirausaha, teman-teman. Berkat kekuatan pikiran itu jadi boom banget, terwujud banget pokoknya. Sampai sekarang masih kayak oh iya, berarti kita kalau ngomong tuh harus yang positif-positif ya, harus yang baik-baik, soalnya udah pasti semesta itu kayak memproses apa yang ada di ucapan kita dan apa yang ada di otak kita tuh kayak tercantol aja gitu. Jadi kalau mikir tuh jangan yang negatif-negatif, jangan yang sedih-sedih, jangan yang galau-galau, mendingan yang positif-positif, yang bisa bikin kamu tuh jadi bangkit gitu, jadi kuat lagi. Jangan suka gabung sama yang jangan suka gabung sama yang low vibration gitu. Ih bener deh, ini mah kekuatan pikiran sama kekuatan afirmasi positif tuh tiap hari kayak aku yakin aku sehat, aku yakin aku bisa sembuh dari penyakit ini gitu kan. Aku sehat, tubuh aku kuat, hati aku tenang gitu kan, otak aku tenang, pikiran aku tenang gitu. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kayak gitu tuh penting banget dan dibutuhin banget sama diri kamu semua. Jadi pesan aku, kalian kalau ngomong yang positif-positif aja, afirmasi positif tiap hari untuk yang belum dapat kerjaan atau mungkin yang belum dapat keinginan-keinginan yang lain. Terus aja nggak apa-apa, berpikir positif, positive thinking sama Allah, yakin aja sama Allah, nggak usah desperate, nggak usah dipikirin aduh gue belum ini nih, gue belum kerja nih, gimana dong, kayak gitu. Jangan. Kalian bisa mencoba apa yang aku lakuin ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.